Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pertemuan yang kelima, yaitu praktikum komputasi teknik kimia, masih dengan saya, Dewi Wahyuningtyas. Oke, pertemuan kelima ini kita akan membahas masih dengan materi yang kemarin, yaitu penyelesaian persamaan nonlinier dengan metode yang berbeda, yaitu metode ketiga dengan metode F0 dan F-solve. Nah, berbeda dengan pertemuan yang kemarin, kalian akan lebih suka menggunakan metode yang ketiga ini, yaitu dengan penggunaan rumus F0. Kenapa? Kalau dalam metode bisection dan Newton-Raphson, kalian harus membuat M-file yang panjang, di mana rumus umum untuk bisectionnya kalian tuliskan terlebih dahulu, kemudian di Newton-Raphson pun juga seperti itu. Tapi kalau dalam F0, kalian tidak perlu menulis rumus umumnya. Jadi langsung memakai F0 tersebut. Nah, untuk MATLAB ini ada dua fasilitas, yaitu F0 sama F-solve untuk persamaan nonlinier. Nanti ada bedanya kapan kita akan menggunakan F0, kapan kita akan menggunakan F-solve. Itu berbeda. Nah, langsung saja ya. Kita lihat rumus umum untuk penulisan F0. Kenapa sih kok dinamakan F0? Jadi masih ingat saat kita menyelesaikan persamaan nonlinier, itu kan rata-rata kita mencari nilai akar persamaan tersebut. Biasanya kan dibuat dalam bentuk persamaannya dinolkan. Nah, dinolkan inilah yang dinamakan dengan fungsi 0. 0 bahasa Indonesianya adalah 0. Nah, untuk penulisan sintaknya itu ada kesalahan sedikit ralat untuk yang ada di modul. Jadi kalau di sini tulisannya Z sama dengan memanggil F0, kemudian initial guess. Harusnya tidak seperti ini, tapi ralat sintaknya adalah Z sama dengan F0. Itu adalah rumusnya F0 tersebut dalam kurung. Nama persamaannya, jadi ini adalah memanggil persamaan yang akan dievaluasi dengan F0 itu apa? Di sini kita tuliskan mirip seperti saat mengevaluasi pakai bisection ataupun dengan Newton-Raphson. Kemudian, koma, nilai tebakannya. Nah, dalam F0 tebakannya juga hanya 1 saja. Tidak bisa mengevaluasi hasilnya. Misalnya kalau akar persamaan kuadrat kan ada 2, jadi ya tetap harus 1 seperti itu. Kita lihat langsung ke contohnya. Di sini kalau di MATLAB, ini contohnya adalah mencari temperatur untuk suatu harga kapasitas panas tertentu. Diketahui persamaan Cp sebagai fungsi suhu adalah seperti ini aslinya. Nah, kita ingin mencari temperatur. Pada kapan sih temperaturnya jika Cp-nya kita inginkan adalah 1 kJ per kilogram Kelvin. Nah, jadi kan kita ingin mencari suhu T-nya saat Cp-nya sekian. Caranya berarti kita harus mengubah persamaan di atas dengan bentuk seperti ini. Jadi Ft-nya harus sama dengan 0. Nilai satunya jadi 1 dikurangi Cp sama dengan 0. Itu yang harus kalian pahami dalam membuat fungsi. Nah, setelah fungsinya sudah dinolkan, maka kalian bisa menuliskan dalam MATLAB. Kita tuliskan yang pertama, function yang pertama adalah untuk rumus persamaannya seperti ini. Ingat untuk bentuk akar, ini kan ada persamaannya kan ada 1 plus 0,716 plus 4,257 E pangkat minus 6T ditambah 15,04 per akar T. Nah, untuk bentuk akar ini penulisannya adalah pakai ini SQRT dalam kurung T. Rumusnya seperti itu. Nah, kemudian setelah kalian bikin, kalian juga bisa evaluasi plotnya kalau digambar. Nanti hasilnya dalam MATLAB adalah seperti ini. Jadi kalian bisa melihat ya, grafik antara misalnya kita masukkan suhu ringnya antara 100 sampai 300. Kita lihat grafik Ft-nya diperoleh seperti ini, dan 0 terlihat bahwa pada suhu antara 180 hingga 200. Jadi dalam fungsi F0-nya nanti kita bisa menuliskan di command window-nya atau kita bisa tulis di editornya F0 sama dengan function, nama fungsinya kita panggil, dan tebakannya yaitu 100. Nanti akan keluar hasilnya 189,7597. Artinya
pada saat suhu 189,7597, f fungsi T-nya adalah nilainya 0 atau artinya CP-nya sama dengan 1. Nah, ini saya akan coba sebelum ke rumus yang kapasitas panas, saya akan coba yang rumus dasar kemarin. Jadi contoh yang kemarin kalian masih ingat ya, untuk bisection sama Newton-Raphson kan saya kasih contoh persamaan polinomial atau persamaan kuadrat. Jadi seperti ini, misalnya kita punya seperti ini, kemudian saat ingin membuat F0-nya, maka kita bisa menuliskan nilai akarnya F0, kemudian kita panggil kuadrat, tebakannya 2. Kita bisa run hasilnya sama dengan 1. Atau kita juga bisa tuliskan yang lain mungkin F0 dalam comment window ya. Kalau yang tadi kan ini penulisannya dalam editor, kalian juga bisa nuliskannya dalam comment window. Kita tuliskan kuadrat seperti ini, bisa add kuadrat aja daripada bingung kalau menulis dikasih tanda petik. Kuadrat kita masukkan, tebakannya kita ganti misalnya -5. Apa yang akan ketemu? Jadi hasil akarnya saat tebakannya -5, nilai akarnya adalah -3, saat tebakannya 2, nilai akarnya adalah -1. Jadi ada 2 nilai akar persamaan dalam persamaan kuadrat ini. Itu caranya. Kemudian untuk soal yang kapasitas panas, persamaannya ini yang dienolkan. Kemudian kalian juga bisa memplot yang tadi digambar dalam buku ya. Itu hasilnya adalah seperti ini. Jadi akan kelihatan nilai 0 akan diperoleh sekitar antara 150 hingga 200. Ini hasilnya apakah sama tadi ya, hasil runnya F0 sama dengan kapasitas panas dengan tebakannya adalah 150. Nah, nilainya sama, bisa kalian lihat ya, 189,7597 atau pada suhu sekian. Nah, saya akan menunjukkan satu contoh. Kalau selama ini kan kalian membuat M-file, itu kan ada 2. Jadi M-file yang pertama kan rumus persamaan yang akan mau diselesaikan tuh apa. Jadi misalnya ini kapasitas panas. Kemudian saat kalian mau mencari nilai tebakannya itu berapa, nilai hasilnya berapa, kalian harus membuat M-file yang lain. Misalnya seperti ini ya. Tidak bisa jadikan satu atau ditulisnya di comment window. Nah, sebenarnya dalam M-file itu bisa dituliskan 2 M-file digabungkan menjadi satu. Saya akan perlihatkan cara penulisannya di sini. Ini sudah saya kasih keterangan, jika ingin menggabungkan 2 fungsi dalam satu M-file dapat dilakukan. 2 fungsi tersebut yaitu program yang dievaluasi persamaannya, misalnya memakai metode F0 atau mungkin rumus umumnya untuk metode bisection atau mungkin metode yang Newton-Raphson. Itu adalah fungsi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fungsi untuk contoh persamaannya atau bentuk persamaan yang seperti ini. Jadi ada 2 fungsi dalam satu M-file. Nah, cara penulisannya, kalian cukup menuliskan yang M-file yang pertama adalah function. Kalian mau tulis, ini misal nama fungsinya adalah latihan fungsi 0, seperti ini. Boleh kalian ubah, terserah kalian boleh ya. Kemudian, yang harus kalian tulis terlebih dahulu, itu harus urut, tidak boleh contoh persamaannya dulu, tapi harus ditulis evaluasi metode penyelesaiannya dulu. Jadi misalnya ini saya mencari nilai akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Nah, yang saya tulis dalam penggabungan 2 M-file jadi satu, itu saya menuliskan rumus eksekusi programnya, yaitu nilai akarnya sama dengan F0 dalam kurung memanggil M-file yang kedua yaitu kuadrat dengan nilai tebakan 2, dan jangan lupa karena ada 2 fungsi, maka fungsi yang pertama harus kita akhiri terlebih dahulu. Kalau misalnya n-nya ini tidak saya tulis, nah nanti akan ada error. Ini ada keterangannya bahwa function kuadrat ditutup dengan n, tapi padahal ada fungsi yang lain. Jadi ini pada fungsi yang pertama kalian harus menuliskan n terlebih dahulu, yaitu fungsi eksekusinya yang F0-nya. Kemudian yang kedua, kalian tulis fungsi untuk contoh persamaan nonlinearnya, yaitu
di sini saya nulisnya adalah persamaan kuadrat. Setelah itu kita kasih n lagi. Jadi ada 2n dalam dua function ini agar bisa dieksekusi hasilnya. Kita run seperti apa? Nah, langsung keluar kan hasilnya. Jadi nilai akar sama dengan min 1. Kalian coba bisa ganti untuk data kapasitas panas. Tadi saya ubah misalnya pakai yang ini. Kapasitas panas, maka di F0-nya kita ganti penulisannya adalah kapasitas panas. Di sini namanya adalah suhu karena kita mencari suhunya. Kita run hasilnya. Ada error di belum ada n-nya, mohon maaf, kelupaan. Nah, sama. Hasilnya ketemu 189,7597. Terserah, kalian mau menuliskan seperti ini boleh, tapi ingat hati-hati harus ada tulisan functionnya 2 dan juga harus dikasih n-nya juga 2 untuk mengakhiri setiap function ini. Itu artinya menggabungkan 2 m-file dalam 1 m-file. Itu ya, saya sudah kasih contohnya untuk penyelesaian yang F0. Kemudian untuk tugasnya, untuk tugas 5, itu kan kalian yang pertama adalah pakai F0 penyelesaiannya, yaitu persamaan yang di modul. Jadi ini adalah persamaan dari van der Waals. Ini disuruh mencari, hitung volumenya, V-nya, dan faktor kompresibilitasnya untuk gas amonia pada P56 atm, suhu 450 Kelvin dengan menggunakan persamaan van der Waals. Faktor kompresibilitasnya juga dicari. Ini van der Waals-nya, nilai AB-nya tetap yang berubah-ubah karena di sini nanti ada pengulangan. Ulangi perhitungan untuk tekanan reduksi pada PR-nya adalah 1, 2, 4, 10, dan 20. Jadi yang pertama rumusnya PR kan P per PC. Jadi data yang pertama kita punya 56, PC-nya diketahui. PC-nya adalah 111,3 atm. Itu yang pertama. Jadi PR yang pertama adalah 56 per 111,3. PR yang kedua adalah 1, 2, 4, 10, dan 20. Kita harus mencari nilai dari volume molarnya itu berapa di sini V-nya. V tebakannya. Cara penyusunan dalam M-file-nya sudah saya bikinkan. Seperti ini, saya membuat dalam 1 M-file, yaitu tugas 5 ini, yaitu ada 2 fungsi, jadikan 1. Data-datanya kita tuliskan dulu, data PC, TCR, TP, kemudian data dari tekanan reduksi pada berbagai nilai yang akan kita ulangi untuk soal yang berikutnya kan minta diulangi kan. Berapa nilai volume molar dan faktor kompresibilitas Z-nya untuk PR-nya sekian. Jadi di sini PR-nya kita dalam bentuk data yang skalar seperti ini, P per PC, kemudian 1, 2, 4, 10, 20. Jadi di sini ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data. Kemudian nilai A dan nilai B itu dihitung pakai PC, nilainya adalah sudah tetap. Di sini nggak masalah. Ini kalau diubah di atas juga nggak apa-apa. Kemudian untuk perhitungan nilai V pada berbagai nilai P, itu yang pertama, karena kan datanya ini kan data skalar ya, ada banyak urut seperti data matriks seperti ini. Jadi untuk menghitungnya yang lain, selanjutnya ini kita pakai rumus for. Jadi for ini digunakan untuk suatu rumus perhitungan jika dilakukan iterasi atau pengulangan berikutnya. Jadi misalnya ini for J, kita misalkan, maksudnya datanya kita hitung dari J, itu mulai dari nilai pertama hingga ke 6, karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 data, di mana yang dicari adalah nilai P-nya yang berubah-ubah terus kan P-nya ya. P itu kan rumusnya PC dikali PR. Nah, PR-nya ini adalah sebagai fungsi dari dalam bentuk skalar ini tadi, yaitu dari data pertama hingga data ke-6. Makanya dalam kurungnya adalah J untuk setiap data dalam PR ini dihitung. Itu artinya. Kemudian kita cari rumus V tebaknya. Setelah ketemu P, kita mencari rumus pakai persamaan gas ideal V tebaknya R per T per P sama seperti ini.
Kemudian kita memasukkan rumus evaluasi programnya atau F0-nya, tebakannya di sini. Jadi tebakannya tidak ngasal, tapi hitungan tebakannya adalah ditinjau dari persamaan gas ideal. Aslinya kan gas ideal itu hanya pendekatan saja kan. Sebenarnya kan kita mencari pakai hukum van der Waals yang gas jati. Masih ingat dibuka hukum termodinamikanya ya. Ini evaluasinya, V tebakannya kita tidak ngasal tapi dievaluasi pakai yang hukum gas ideal. V tebaknya sudah ketemu. Nah, di sini kalian mungkin kaget, loh kok ada van der Waals, itu fungsi apa? Nah, van der Waals ini adalah fungsi yang kedua di sini. Oke ya, nanti saya jelaskan. Nah, kalau sudah untuk penulisan F0-nya sudah, karena selain mencari V-nya, kita juga disuruh mencari faktor kompresibilitasnya, maka kita mencari Z-nya dengan rumus seperti ini. Nah, kemudian ingin mengeluarkan hasil-hasilnya, itu bisa dikeluarkan dalam bentuk seperti ini. Hasil dalam kurung J itu maksudnya adalah keluaran data dari pengulangan ini, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Untuk yang pertama, pada kolom yang satu ini maksudnya pada kolom yang pertama itu keluarannya adalah data PR. Maksudnya seperti itu diinginkannya yang pertama ini. Kemudian yang kedua, untuk hasil yang kedua, ini adalah pada kolom yang kedua itu adalah hasil hitungan V-nya. Kemudian yang ketiga adalah pada kolom yang ketiga itu adalah hitungan dari Z-nya. Jadi datanya nanti ada banyak, data PR-nya, data V-nya, sama data Z-nya. Kemudian jangan lupa kita N kan, untuk setiap for pasti ada N-nya. Lalu setelah di N, misalnya kita ingin membuat, karena datanya adalah datanya banyak, maka kita bikin display plot grafiknya, bisa kalian tuliskan seperti ini. Saya tidak ajarkan lagi untuk plotnya. Kemudian jangan lupa dikasih N lagi. Jadi jangan kaget, loh ini kok N-nya yang function pertama ada 2. Jadi N yang pertama ini adalah untuk N for. Kemudian yang kedua adalah N untuk function yang pertama. Itu artinya. Jadi setiap for itu pasti diakhiri dengan N. Kemudian untuk function yang kedua adalah rumus persamaannya. Kita tuliskan seperti ini kalian ubah juga nggak masalah sih, misalnya evaluasinya pada Y seperti ini. Kemudian kalian masukkan rumusnya, jangan lupa karena ini kan ada pengulangan ya atau iterasinya, jadi ada tanda titiknya karena datanya banyak. Kita evaluasi, kemudian kita kasih N, kita run hasilnya, nah akan keluar data ini. Jadi maksudnya hasil-hasil ini di display. Nah ini display hasil di sini kan hasilnya ada 3. Hasil yang pertama adalah PR, hasil yang kedua adalah pada kolom V volume molarnya, kemudian yang hasil yang ketiga adalah Z-nya. Nah ini adalah permintaan yang ketiga tadi, kalau nggak salah kan pertanyaan yang ketiga, bagaimana hubungan antara faktor kompresibilitas dan tekanan reduksi, gambarkan dalam sebuah grafik. Nah, diubah seperti ini. Oke ya, mudah. Nah, nanti mungkin tugasnya, karena saya sudah bikinkan untuk tugas 5-nya yang nomor 1, nanti kalian coba ubah iterasinya. Ini kan datanya 1, 2, 4, 10, 20. Nanti akan saya tambah lagi, yaitu mungkin ada 10 data, terserah kalian. Jadi setiap kelompok terserah. Mau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 20 juga monggo. Terserah. Yang terpenting adalah setiap kelompok data dalam PR ini yang dituliskan selain ini beda dan jumlahnya ada 10. Jadi saya tuliskan ya di sini. Tambahan untuk tugas data PR itu saya minta setiap kelompok menyediakan paling enggak 10 sampai 15 data. Dan terserah datanya mau dicoba-coba berapa, terserah mau dicoba berapa. Gitu, itu aja. Dan kemudian jangan lupa bagian ini, comment window ini untuk data PR, volume molar, sama faktor Z-nya juga dimasukkan dalam laporan praktikum ya, comment window sama grafiknya juga misalnya. Gitu, itu untuk tugas kelima nomor 1. Kemudian selanjutnya saya akan membahas
Nah, fsolve itu berbeda, walaupun dia sama-sama adalah rumus yang sudah disediakan di MATLAB, tapi penggunaannya sama F0 berbeda. Kalau F0 itu hanya untuk penyelesaian satu persamaan non-linear saja, jadi hanya terhadap satu variabel saja, misalnya suhu yang dicari, misalnya tekanan yang dicari, dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam fsolve, itu dapat digunakan untuk persamaan non-linear yang simultan. Artinya bahwa akan ada semacam variabel-variabel lain. Misalnya mau mencari variabel T, variabel P dalam beberapa persamaan non-linear. Maaf. Kita ambil contoh langsung. Ini persamaannya diketahui. Persamaan yang pertama F1 sama dengan 0. Jadi ingat sama seperti F0. Persamaan yang mulanya tidak sama dengan 0, kalian harus ubah menjadi sama dengan 0. Kita lihat langsung ke contoh. Diketahui persamaan non-linear, x pangkat 3 min 4xy kuadrat sama dengan 1/5. Kemudian yang kedua, 5x kuadrat y min 2y pangkat 3 sama dengan 4/5. Bisa kalian lihat bahwa dalam dua persamaan ini mengandung variabel x dan y. Nah, kalau dalam penulisan di MFAL nanti, X dan Y kita tidak bisa menuliskan dalam dua variabel X dan Y, mencari X dan Y itu nggak bisa. Jadi dibuka lagi mungkin materi yang persamaan linear simultan yang inverse, kalian masih ingat harus dibentuk dalam matriks. Jadi misalnya X ini maksudnya adalah kita punya matriks X yang pertama adalah untuk nilai X itu sendiri yang kita cari, kemudian X yang kedua adalah untuk variabel Y, begitu. Bisa kalian cek ya di MFAL ini, yang latihan. Persamaan yang pertama kan ini, X pangkat 3 dikurangi 4xy kuadrat sama dengan 1/5. Nah, 1/5 ini kita tarik ke ruas kiri sehingga min 1/5. Bisa kalian cek di sini, persamaan yang pertama ditulisnya langsung persis, tidak harus dibikin matriks yang pertama itu persamaannya. Jadi kalau dalam persamaan non-linear simultan ini ditulisnya seperti ini, X yang pertama itu maksudnya nilai X di pangkat 3 dikurangi 4X yang pertama dikali X yang kedua. X yang kedua itu maksudnya adalah nilai Y-nya dikuadratkan dikurangi 1/5. Begitu bisa dipahami. Kemudian kalian enter, baris yang kedua adalah persamaan yang kedua ini. Ingat, akar penulisannya dalam MFAL-nya adalah SQRT. Nah, lalu eksekusi untuk programnya nanti bisa kalian tulis di comment window ataupun ditulis dalam MFAL yang baru seperti ini, X, eval, misalnya kalian ingin mencari nilai evaluasinya itu berapa, nilai F-nya saat itu, sama dengan fsolve, kita panggil rumusnya itu fsolve, sama dalam kurung, latihan kita panggil karena tadi ini penamaan fungsinya adalah latihan, kemudian nilai tebakan, karena tebakannya itu kan dalam bentuk matriks, maka karena nilai X-nya itu kan dalam bentuk matriks tebakannya dan ada 2, maka di sini tebakan untuk nilai X-nya itu juga ada 2 dan ditulisnya seperti ini. Ini kan matriks ya, masih ingat ya, kurungnya yang seperti ini artinya matriks. Di sini nilainya adalah 1 dan 2 yang ditebak. Lalu nanti akan keluar hasilnya 0,9 dan 0,4. Artinya X yang pertama itu adalah nilai X tadi yang sebenarnya itu 0,9, sedangkan X yang kedua 0,4 ini adalah nilai Y-nya. Dan hasil evaluasinya ketemunya adalah sekian. Artinya bahwa 0,2297 kali 10 pangkat min 8 kan berarti 0,000, jadi mendekati 0 kan artinya. Jadi evalnya terbukti bahwa sudah sama dengan mendekati 0. Kita cek ya dalam MFAL-nya. Ini di sini saya tulis dalam bentuk MFAL. MFAL yang pertama adalah ini. Untuk yang nonlinear simultannya sudah saya tuliskan seperti ini persis. Lalu yang kitaran di bagian sini, nonlinear ini, yang ada fungsi fsolve-nya kitaran. Nah, ketemu hasilnya sama. Kalau misalnya kita ubah nilainya, misalnya asal 4, 5 gitu kan. Apakah hasilnya sama? Nah, ternyata tetap. Jadi kalau, gampang ya, jadi kalau hasil tebakannya kalian masih ubah-ubah, nilainya kok tetap seperti yang
tebakan sebelumnya, berarti bisa dipastikan bahwa nilai tersebut adalah benar. Dan ternyata memang benar kan, X1 dan X2-nya, X-nya adalah 0,9 yang pertama untuk nilai X, kemudian X yang kedua adalah 0,4216. Satu lagi, untuk pengejaan fungsi fsolve dalam bentuk 1M file juga bisa diselesaikan. Nah, ini misalnya fungsi pertama adalah evaluasi persamaannya pakai rumus fsolve. Seperti ini kalian nuliskannya. Kemudian jangan lupa dikasih n dulu. Kemudian untuk function yang kedua adalah contoh persamaan nonlinear simultannya. Habis itu dikasih n. Kita coba apakah sama keluar hasilnya. Nah, sama ternyata. Oke, gitu bisa dipahamin ya. Nah, kemudian untuk tugas yang nomor 2, ini adalah fsolve. Persamaan akhirnya adalah ini. Jadi sebenarnya ini saya tidak bikinkan contoh M-file-nya ke kalian. Kalian coba sendiri dan ini mudah. Tinggal hati-hati memasukkan pangkat dan maksud N1 sama N2, dimana berarti kalian harus bikin matriksnya, misalnya mencari N gitu. Datanya juga sudah ada untuk K1 dan K2 diketahui. Konstanta kesetimbangan yang pertama adalah ini, konstanta kesetimbangan yang kedua adalah ini. Kemudian jangan lupa persamaan yang terakhir ini dibentuk sama dengan 0 dulu, baru dicari nilai fsolve untuk N1 dan N2. Oke, gitu aja ya. Untuk pertemuan kelima hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, bisa komen, bisa tanya lewat grup WhatsApp juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.